At-taqwa dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kita. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala aduluka bikanzil Quran atau bikumbil Quran. Dan niku kalian Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampeyan teng mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem nggih niku ngono nggih. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz yang jadi pakem pun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kangge dia Hamid kangge guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Niki kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang sing nyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa salat? Intinya Kanjeng Nabi nang hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana na'budu wa ia kana nasta'in, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Okay. Perlu kula aturaken teng mriki bahwa ya kula bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik.
Niki penting kula aturaken sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kula bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten enten istighfar. Kulo nu termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Dia tahu nggih sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya, menjadi apa? Pakem. Boten hamidullah tapi alhamdulillah amun salah paham nggih. Kulo bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama muji tenan muji nganti sepiro. Digale Mustafa muni aku hormat mbek Gus Ba. Hormati Mustafa paling sepiro, paling Yusuf. Adik raja dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Sepiro. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwah, saya muji Allah. Umpama kowe muji tenan, muji nganti sepiro. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan ora menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Gitu. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah. Prabowo. Kalau balen. Ini pun sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat? Begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau baleni. Kalau mau kan menwatir, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis skripsi. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu lughat kados balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Nah, misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? Iku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampean mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis. Itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah wis. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah wis. Tapi dipakemkan Allah wis. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazahi. Mergo wiridan model kaya Gus Nane iku ono anania ya, muni sekolah kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya, umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah. Nah lagi radio napa? Rezeki.
Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Itu yang dimaksud wa ma qadaruhu haqqan apa qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngerti hadis tadi Nabi Hamidullah atau Sabbahtu, buatan nanti semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitannya dengan makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau no bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Jadi malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh tahu lagu sing neraka sik muji terus. Ya ngertos Gusti kula ge jagal. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibu pangeran. Kowe tak lebokno neraka sik muji aku. Lha napa hubungane neraka mek kula? Hubungane kula mek jenengan nggih muji. Kula neraka nggih mboten enten apa? Kalau lah perasaan ngoten, saya sebagai orang alim perasaan dua. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, hak aku min ahli nar, bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa. Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak, ya harus tetap begitu. Akhirnya pangeran takok, lha kowe kok nyembah aku, men muji aku piye? Mungkin nen roh kok. Oh, jadi malah diterangno pangeran. Lha apa hubungannya Gusti kula ning neraka mek muji? Ada hubungan. Nah, jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, itu bahwa cara bahasa balaghah jenis kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, nggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu wa iya kana. Kula namung nyembah jenengan, namung tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung iku nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Angger nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada jane Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Orga gak nyuwun tulung iku mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ki pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriteriane. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman, sama ridho, sama qada-qadar. Ini gue eling-eling. Lalu kalau bolak-balik matur, kalau sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat.
Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten mulang. Kalau kok bolak-balik matur, kulon berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kulon nggih ngomong. Haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kasus kulon ini misalnya ditekdir jengben kuat haji, gitu biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat di jabatan, seneng wedoan nikmat di bojo ayu akeh. Paham ya? Sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing gilo, seneng omongan didang-diding wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan yaitu tidak bisa syukur. Iki rungokno tenan. Kok kowe kaji ping 100 apa ya anggere ra iso syukur ora nang swarga. Paham ya? Kayak gitu. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'mai, walam yasbir ala balai, falyatu proban siwa, wal yakhrus min tahti ardi nama wa sama. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entekan. Kon golek pangeran. Kok sama ben bumiku. Terus kok tiga ruhin barang ditampung ini ora oleh. Ancaman pada zina ndak se-ekstrem itu. Paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jana istisna ilaman tabah. Walladzina yad'una ma'a ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasni. Sampai wa ma'al dalika yalqa asaman terus yudu ayatu dimaran terus sampai isih ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina ada dinapa. Lasa itu ora ono istisna ibad, ora ono ilaman tabah ora. Bang ben kowe kudu syukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok ra cocok kudu napa? Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. La in syakartum la azidan aku. Wala in kafartum min azabil asad. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan. Sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Wong aku urip dhewean iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pangeran sih bersyarat. Syukur apa? Bersyarat.
Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Hubungan pangeran harus pakem, oleh nopo bersyarat. Jika terus kulon saat ini kayak kulon kandani. Anak kulon di kelas IGSD kulon latih. Kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan terus final. Allah wis sama. Harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman. Kalau di neraka sengsara itu enggak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman. Dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya. Juga sekarang juga kita sengsara. Tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa teng swarga kita niki pas mulang pas senang pangeran teng swarga. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada teng hikam wonten lau asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila napa ilaika. Lau po akhirat mbok parani. Saiki lah iku wis akhirat. Terus diterangno mek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena suktu. Apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengen nyaman. Termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan. Paling banter misalnya kayak Madun kan. Wah Gus saya ini Senawali, saya kena dinut. Misalnya Mustafa. Iya kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongane markai iki. Wong ra penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Sangka nganggep Madun mestine makhluk pangeran tenan. Saiki tak pusat ana koyo pangeran omongane penting. Pak. Lah kok pintu. Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Ane biar kula mbok kiye Gunan wiridan wis sewu cek PD kula salah klasmen. Oh, dene kakean kula. Lah wiridan pengiran hukum kula. Saya mulai ngaji ini kemarin ini si kula niku buak, Pak. Nek wiridan kula niku buak. Langsung la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita, ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin, fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mulane ketika Imam Ghazali ora ana ulama kecuali wali. Ngger ulama kok ora wali, wis rapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertuanya apa. Lha pangeran kok didol mertuane. Oh alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing leceh. Salah apa kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa pen. Soal apa yang Madun dan pangeran ngomong uang api.
Soal sakit itu wong menjen pangeran kan wong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka ayyuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu falyukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayyuminu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. APB tongkol dia ini. Hormat tidak umum sendiri. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ingin billahi wal yaumil. Gue juga harus, aku mulang gue ora krono kowe mantune kiai, mergo perintah pangeran kok. Untuk kontrak saya dengan Allah masih wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai kalau bolak-balik guyon. Aku ini ulama sirah Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan. Ketara nabinya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim jarahu. Fal yukrim doi. Fal yakul khairan awliyasmud. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Kebar pesona biar punya daya tarik uang ranogar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasilan wa ilaika. Akhirat parani barang lawa. Sekarang juga dimulai dari gue rasa bayang wah gue makam dur gak dur namanya gak ya kudune ngono dunya. Lalu dari Nabi at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri salah satu nama. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa hahuna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sapa orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, selen kowe. Paham ya? Ana kok kesel. Seneng ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat atine jembar hormat kiai ini ora yo janggal. Wong beda politik wis grem. Wis biasa. Oh, sampai seneng kok repot, kakean sah. Nah, betapa jeleknya kita. Hubungan dengan Allah kok ibadah bersaat. Jadi pangeran bagi partai politik ibadahnya kontra apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, kalau orang kasar. Makanya lewat ngaji ini, Pak Doni ini menggawe wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mata Fatihah ping 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu kalau latih. Umpama kowe ngamal yo ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong yo ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat yo sangka. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya mau laibun, mau dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi sak-isa-isane wong ngekek imangan mergo ora sing dikekno. Rupa-rupane nasi, sing nggawe nasi ya Allah. Lah bu ekstrim no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa mau mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Tak kaya dakon.
Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dekne iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dekne dhewe pangeran. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok sama menteri ini sama kenal menteri. Antot. Tunggal ini. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana milu billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana milu billahi wal yaumil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedherek. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Piro-piro ra darani jasa. Selonang-selonang dikakno. Wah. Piro-piro bae pangeran ra jagep napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi mbek kiai-kiai dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Semaring nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang no ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa mbek santri. Dadak kudu duwe gawekno pondok kudu mulang dadak repot. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat saking jenengan hebat. Nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Dadak repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepengin swarga, dadak ngajono proposal barang di swarga. Dadak repot. Menitan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Dadak ngibadno swarga barang dadak repot. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muhtihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muhtihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejalu nyoba, kuwi edan waras tawa. Paham? Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang ya hadiah kula. Mergo dagang iso iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah yo. Iku gento napa gento? PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa muhtihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadiahno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditul. Itu apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikersakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki mbok jaluki opah. Lho iki waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lil lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane dari sing aran hikam itu sirrinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu. Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kekno jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Enggak ada bakat amil tu, enggak ada. Pokoke kula-kula hilangkan. Malah ada ono wiridan kok. Saya enggak ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tu, amil tu misalnya, kan ada tu, berarti kowe iku posisi duwe ngamal, rival. Paham ya? Terus ana Allah ning kene mbok dia ya malam. Kok kondang gitu ngeki dia pangeran. Lah nek kesaksianmu wis ngono sing disebut syaitu wa annahu la ilaha illa huwa
wal malaikatu napa wa ulul ilmi. Mesti imam bil qist. Itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil mergo hadun nafs. Kowe ku sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nak nyekseni Allah sing ngersakno mesti imam mesti adil, mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Amalan kan Nabi nak muji la haula tak ngamal. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil arsy. Gudange aras. Ora timo gudange ngamal, gudange napa? Aras. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil. Tapi ngono dan roh nak diterang. Bola-bola Indonesia ya mau rutini. Ya mulane kan Nabi begitu muji sampai napa? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati pokoknya kulo jenengan sedanten nganggep kulo tetap ahlul Quran lah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'alamul Quran apa? Nak kaji tugas yang sugih. Umroh itu tugasnya yang nopo? Jadi artinya ini loh, aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh gue status sebagai orang sugih. Mereka ditakdir kelar. Tapi nak ambil status sebagai ulama enak pas mulang, paham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama suka keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama al-Qur'an apa? Wala. Terus ini kita berdoa kalian Quran menggeni ibadah niki kula maca surat Tuhan iki bareng nak kita Quran nggih maca nak sing boten nggih maos Fatihah. Ibadah niku mengke kula mungkin Fatihah ping 100 ya. Tapi gini wow, latih terus. Bahwa saat sampai misalnya sampai naruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Surat Tuhan itu surat juz 16. Yes, 16. Terus ngendikane ulama-ulama termasuk tentang riwayat-riwayat. Ada dua surat yang paling sering dibaca teng aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuhan. Tapi nasib surat Tuhan sial, populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer gue bedak wong mati. Cara surat Tuhan Yasin. Cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane. Ora pe diamal utawa dadi akidah tapi gue bedak napa? Mati. Ya padha bener ya akhirnya padha napa? Mun gitu 16 mun bagi. Sing Al-Fatihah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata